Tanpa sengaja aku menginjak seekor ulat, tapi sistem memberitahuku aku membunuh seekor naga. Aku membunuh kecoa ini dengan santai. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan teknik ilahi keabadian. Bahkan sistem meragukan apakah saya orang yang memiliki sistem. Saya menyeberang ke dunia paralel di mana saya dapat berkultivasi. Tetapi bakat saya biasa-biasa saja, dan sistem yang saya dapatkan juga bodoh. Hari ini saya sedang tidur siang. Tiba-tiba, suara sistem terdengar, mendeteksi monster bintang kelas raja, Phoenix abadi. Tidak ada waktu untuk menawar, tuan rumah harus segera memberi perhatian. Saya terkejut dengan kengerian yang tiba-tiba ini, tetapi ketika saya melihat dengan jelas, saya terdiam. Apa yang Anda katakan ini? Bukankah ini hanya laba-laba? Hanya saja lebih besar dan lebih jelek, tetapi bisakah lebih besar dari sol sepatu saya? Dengan satu tendangan, laba-laba itu meledak. Mendeteksi tuan rumah membunuh monster kelas atas, mendapatkan bakat ilahi keabadian. Terluka, pulihkan dengan cepat. Pergi. Sistem berbicara omong kosong. Saya baru saja akan memaki. Energi kuat mengalir kembali ke tubuh saya. Saya mengepalkan tangan saya dan merasakan keberadaan senyuan. Dan dunia ini membutuhkan senyuan untuk berkultivasi. Tidak mungkin, sungguh, tapi pikirkan baik-baik, bukankah saya sekarang lebih tahan banting daripada orang biasa? Masih harus bersembunyi dan berkembang. Profesi saya adalah penjaga perpustakaan, bertanggung jawab untuk mengelola beberapa buku rahasia seni bela diri. Di hari-hari berikutnya, saya menghabiskan waktu setiap hari di lautan pengetahuan. Meskipun saya berkultivasi dengan sangat rajin, tetapi temperamen dan bakat saya benar-benar buruk. Setelah berlatih selama sebulan, saya tidak mempelajari satu buku rahasia pun. Sayang sekali, ini masih tingkat pemula kelas Xuan. Saat saya bersiap untuk keluar dan merokok untuk menghilangkan kesedihan, suara sistem muncul, mendeteksi aura monster. Tuan rumah diminta untuk segera melarikan diri. Kalau tidak, nyawa Anda akan hilang. Melihat laba-laba ungu kecil di depan saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Anda mengatakan ini adalah monster yang bahkan Grandmaster tidak mampu menyinggung. Apakah Anda percaya ini atau percaya bahwa saya adalah Qin Shi Huang? Tiba-tiba sebuah panel cahaya muncul di depan saya. Ras, laba-laba iblis jiwa ungu. Tingkat, kelas Huang. Bakat, roh bawaan, suka meneliti seni bela diri manusia. Sial, ini benar-benar kelas Huang. Melihat saya tidak melarikan diri tetapi mengamati, suara cemas sistem kembali. Sialan, Anda bodoh ini pasti mencari kematian. Menghitung Anda, saya buta. Saya mengangkat tangan saya dan menepuknya dengan lembut. Monster kuat itu langsung tidak bergerak. Nada suara sistem bergetar. Tuan rumah benar-benar membunuh monster kelas Huang kelas atas. Hadiah pengalaman tak berwujud, menghabiskan 20 tahun kultivasi limbah ini. Merasakan energi yang melonjak di tubuh saya, tidak baik, ini akan menerobos. Jangan menarik perhatian. Saya dengan cepat menemukan tempat tersembunyi. Energi yang kuat melonjak keluar dengan gila-gilaan. Tingkat Xuan Tian. Saya tertawa terbahak-bahak. Di seluruh kota Jianghai, konon, hanya ada 3 ahli tingkat Xuan Tian. Akhirnya saya memiliki kemampuan untuk membela diri. Tiba-tiba teringat. Aku baru saja mendapatkan jiwa bela diri yang menentang surga, dan semua buku latihan bela diri yang kubaca sebelumnya langsung muncul di benakku. Teknik pedang angin sepal-sepal mencapai kesempurnaan. Langkah 7 bintang telah mencapai kesempurnaan. Jiwa bela diri yang menentang surga ini sebenarnya lebih mirip ruang pemahaman. Setelah berlatih teknik bela diri yang kubaca di dalamnya, aku segera bisa menguasainya. Sebuah ide besar muncul di benakku. Bisakah aku mencoba menciptakan seni bela diri sendiri? Memikirkan hal itu, aku segera kembali ke perpustakaan dan memilih buku-buku rahasia tentang jalan pedang untuk dibaca. Semua yang kubaca langsung kuhafal. Dalam beberapa hari, belasan teknik pedang dan seni bela diri telah mencapai kesempurnaan setelah puluhan ribu kali latihan. Akhirnya menyatu menjadi teknik pedang baru yang kuat. Aku pergi ke pinggiran kota, tubuhku bergerak, pedang berdentang. Senjata di tanganku berubah menjadi cahaya pedang sepanjang 10 meter. Setelah ditebaskan dengan keras, cahaya pedang merobek udara. Seketika, membelah gunung menjadi 2, jurus ini dinamai, satu pedang membelah gerbang langit. Sebelum aku bisa pamer, tiba-tiba aku merasakan gelombang energi datang ke perutku. Tidak bisa, aku harus tetap bersembunyi dulu. Langkah 7 bintang langsung digunakan, seluruh tubuhku menghilang seketika dari tempat itu. Beberapa hari berikutnya, aku tetap berendam di perpustakaan. Tidak mungkin, aku sangat ingin masuk ke negara, tapi tebasan santai yang membelah gunung itu ternyata menjadi viral. Seluruh kota Jianghai mendiskusikan siapa ahli jalan pedang ini. Kupikir aku bisa bersembunyi di perpustakaan sebentar. Munculnya seorang gadis kecil. Saat aku kebingungan, sebuah layar cahaya muncul, bernama Liu Ruyan. Usia 518 tahun. Tingkat kultivasi, puncak tingkat bumi. Sial. Benar-benar nyata. Tidak, aku segera bersiap untuk mendekatinya. Setelah bertanya banyak, aku tahu. Gadis kecil ini memang bernama Liu Ruyan, tapi usianya baru 18 tahun, kepalaku tiba-tiba pusing. Aku sepertinya mengerti, sistem ini melihat garis waktu 500 tahun kemudian. Baik Xiao Bai maupun laba-laba, mereka baru akan hebat 500 tahun kemudian. Bagus, di masa depan aku harus berhati-hati saat berbicara dengan kakak sistem. Tapi saat ini Liu Ruyan hanyalah seorang petarung tingkat Hou Tian yang lemah. Dibandingkan dengannya, aku tua dan kuat. Jika aku naik untuk menjadi murid pasti akan dianggap sebagai. Mungkinkah sapi kecil ini adalah adik perempuanku? Tiba-tiba aku mendapat ide cemerlang. Siapa bilang aku harus mengikuti instruksi sistem? Sistem memintaku lari, tapi aku malah membunuhnya. Bukankah aku tetap mendapatkan hadiah? Meskipun aku tidak bisa membunuh Liu Ruyan, bukankah lebih cepat jika aku membuatnya menjadi muridku? Saat Liu Ruyan sedang dalam perjalanan, tiba-tiba terdengar suara tua, gadis kecil, bakatmu bagus. Selanjutnya, aku mengenakan jubah hitam dan topi bambu, lalu muncul di depannya. Aku akan mulai menyombongkan diri.
Ujung pedang yang tertinggal sebelumnya masih berdengung. Aku melambaikan tangan sambil mengumpulkan energi. Suasana di sini terlalu riuh, kurang hening. Liu Ruyan terkejut bukan main. Saran yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh gurunya, ternyata diabaikan begitu saja oleh orang tua ini. Mungkinkah? Mungkinkah Anda adalah Grandmaster pedang itu? Sebuah suara sistem yang tidak tepat waktu terdengar, mendeteksi kaisar wanita Jing ada di depan. Benar saja, itu kaisar wanita. Suju segera bersujud, diamlah. Hai, aku melihatmu sepertinya cocok menjadi kerabat. Maukah kau menjadi muridku? Mendengar ini, Liu Ruyan gemetar. Persiapan ini datang begitu tiba-tiba. Seorang ahli tingkat C ingin menjadikannya murid. Tanpa pikir panjang, aku mengetuk pintu. Sistem sepertinya tidak bereaksi, sedikit macet sebelum terdengar notifikasi. Sial, kaisar wanita bahkan bersujud padaku. Kau benar-benar hebat. Selamat kepada Suju karena mendapatkan pedang Dewa Ziwei. Mendapatkan pedang Dewa tingkat bumi, teknik tebas langit, ditambah 50 tahun kultivasi. Bagus. Dengan gembira, aku langsung menurunkan teknik membelah langit ke Liu Ruyan, sambil tidak lupa berpesan. Aku memperingatkannya untuk tetap rendah hati dan kejadian hari ini tidak boleh diceritakan. Kemudian, aku segera menemukan sebuah pondok terpencil. Hadiah yang dikeluarkan kaisar wanita benar-benar mewah. Saat pedang kaisar wanita ditarik, langit dan bumi bergemuruh. Suara pedang yang jernih disertai cahaya bintang Ziwei melesat ke langit, langsung menarik perhatian para ahli dari seluruh kota Jianghai. Selanjutnya, adalah penyerapan 50 tahun kultivasi. Kekuatan spiritual Tangbo membentuk pusaran besar yang mengalir deras ke dalam tubuhku. Tingkat kultivasiku juga mencapai puncak tingkat setengah Grandmaster dan segera melampaui pedang dewa tingkat bumi yang paling kuharapkan, teknik tebas langit. Saat ini, lembah di luar sudah dikepung rapat, termasuk dekan 5 akademi, wakil kepala polisi baru, dan para ahli lainnya. Namun, niat pedang yang mengamuk di dalam lembah membuat tidak ada yang berani mendekat. Aku sekilas melihat seorang pria berjubah putih. Suara pedang yang terhunus terdengar seperti auman naga. Satu pedang terhunus, langit dan bumi hancur. Aura pembunuh yang dipancarkan Wangxi membuat orang-orang di luar lembah mengalirkan keringat dingin. Seni bela diri tingkat bumi sungguh mengerikan. Jurus ini telah aku pahami berkali-kali di ruang pencerahan. Entah berapa lama berlalu, aku menghela napas panjang. Teknik tebas langit. Selesai, kali ini aku akan bersembunyi di istana dan bermain di antara rakyat, lalu pergi dengan tenang. Namun, seperti yang sudah diduga, itu kembali menjadi trending topik. Lembah itu bahkan menjadi semacam festival pedang. Keesokan harinya aku datang ke perpustakaan tepat waktu. Aku tidak akan keluar dari gunung sampai aku menjadi yang nomor 1 di dunia. Saat aku bersiap untuk pergi melihat ke lantai 2 perpustakaan, suara sistem tiba-tiba berbunyi. Terdeteksi kemunculan garis keturunan tingkat kuning, sangat berbahaya. Segera mundur, cepat kabur. Bukan, segera mundur dan cepatlah menyelamatkan diri. Astaga, produktif sekali seperti induk babi. Wah, tidak masalah apakah masuk akal atau tidak, yang terpenting ini terlalu berbahaya. Lebih aman untuk pergi sendiri. Setibanya di danau pusat, aku menyadari bahwa masalahnya tampaknya tidak sesederhana itu. Puluhan penjaga bersenjata lengkap berjaga di tepi sungai, dan yang memimpin adalah Jiang Hai, satu-satunya 3 praktisi bawaan. Mungkinkah ini matang lebih awal? Tiba-tiba sesosok monster berwarna merah darah melesat keluar dari air, ternyata itu adalah seekor nyamuk penghisap darah berukuran besar. 3 ahli bawaan langsung berdiri bersamanya, salah satunya, Dekan Tari, bahkan menggunakan versi rendah dari teknik mencabut pedang yang ia pelajari tadi malam. Bertarung melawan nyamuk penghisap darah, 3 lawan 1, tidak kalah sedikit pun. Dengan teriakan, 4 pedang beracun, semua diguyur hujan racun oleh kepala polisi yang sekarat. Bahkan Dekan dan 2 lainnya terluka parah. Saat itu, sesosok muncul di kehampaan, pedang membuka gerbang langit. Benar-benar muridku, Liu Ruyan, pukulan penuh ini menciptakan luka besar pada Emma Huang. Tapi dia juga menghabiskan energi spiritualnya, bahkan pedangnya hancur. Ketika Emma Huang menyerangnya, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Aku telah menyelidiki sepanjang hidupku, sepertinya identitasku sebagai dewa pedang Jiang Hai tidak bisa disembunyikan lagi. Pedang bergema selama 30.000 tahun. Satu tebasan pedang dingin membekukan 19 provinsi, pedang datang, sinar ungu, disertai petir sejauh 10.000 syang, tertawa sinis dan mendekat. Energi pedang yang hampir berbentuk materi seketika mengunci kuda kuning merah. Liu Ruyan sangat gembira, gurunya telah bertindak. Ma Huang ditekan oleh ki pedang yang terkondensasi sehingga tidak bisa bergerak, pedang dewa naga mati menembus tubuhnya. Area tubuh fisik meledak hebat bersama dengan air danau, dan tatapan terakhirnya yang terpojok seolah berkata, "Bos, aku sudah lancang." Suara sistem bergetar terdengar, tuan rumah ternyata telah menghabiskan 260.000, iblis darah kelas Huang. Hadiahnya adalah teknik ilahi darah dewa, ditambah 20 tahun kultivasi. Agar tidak menarik perhatian, aku langsung lari ke pinggir kota, menyerap 20 tahun kultivasi secara langsung. Kultivasi yang tadinya di puncak alam Xiantian seketika menerobos, merasakan kekuatan yang bergelombang, begitu mengerikan kekuatan seorang master. Dan teknik dewa darah ini sangat cocok denganku. Aku bisa menggunakan esensi darah untuk menciptakan avatar dewa darah. Bukankah itu berarti aku bisa bekerja di beberapa tempat sekaligus? Pendapatannya langsung berlipat ganda. Kabar tentang aku membunuh iblis darah dengan mudah segera diketahui oleh atasan, tetapi mereka paling peduli pada 3 orang terkuat di Jianghai. Nyaris saja membuat kudaku dimusnahkan, mereka segera mengirim tim inspeksi untuk mengawasi pekerjaan. Setelah itu, aku tetap mengasingkan diri di perpustakaan, melanjutkan pekerjaan sebagai penjaga keamanan purna waktu. Bagi saya, ini seperti perpustakaan kitab suci. Semakin banyak kitab rahasia seni pedang yang saya gabungkan, semakin sempurna pula pedang membuka gerbang surga. Aku benar-benar bertemu hantu di kompleks perumahan. Aku tinggal di kompleks perumahan tua di pinggiran kota. Saat mencapai lantai 6, di koridor yang tenang,
Tiba-tiba terdengar tawa hantu yang mengerikan. Sesosok hantu wanita berambut panjang dengan wajah runcing dan pakaian putih pucat muncul di depan lampu. Bersamaan dengan cahaya hijau dari tanda keluar darurat, rasanya seperti berada di alam baka. Bahkan program, masuk ke sains, akan menyebutnya tidak ilmiah. Saat aku berpikir apakah akan mencoba melawan atau lari, notifikasi sistem tiba-tiba terdengar di otakku. Terdeteksi makhluk iblis tingkat kuning, rubah berekor 9, garis keturunan, ilusi, penyamaran, bijaksana, harap segera pergi, tuan rumah. Rubah berekor 9, hanya monster, trik murahan, berani bermain-main di depan seorang ahli. Aku bisa melihatmu sekilas, bukan manusia, tinggal bersama selir, tendang saja dan kembalikan ke wujud aslinya. Tidak sembunyi, apakah kamu sopan? Rubah berekor 9 duduk di tanah, menatap dengan tidak percaya, sama sekali tidak menyangka aku akan langsung bertindak. Saat ini, informasinya juga selesai terdeteksi. Terjebak, rubah roh berekor 9, kultivasi. Tahap awal Xiantian, bakat, perubahan Qingqiu. Aku memberimu dua pilihan, tunduk dan patuh padaku di masa depan, atau menjadi mantel kulit rubah di lemariku. Rubah berekor 9 tersipu mendengar ini, kamu akan menjadi tuanku mulai sekarang. Setelah sampai di rumah, dia sambil membereskan rumah. Sambil menjelaskan kepadaku bahwa dia suka menakut-nakuti orang dan menyerap sedikit energi dingin setelah membuat orang pingsan ketakutan. Hanya saja dia tidak menyangka ada ahli di kompleks kumuh ini. Tiba-tiba aku menepuk dahiku teringat sesuatu yang penting. Sialan sistem, kamu berpura-pura mati, di mana hadiahku? Sistem tampaknya tidak bereaksi. Semakin lambat dan semakin lambat, terkejut, jangan kepadaku, kamu menjadikannya pengasuh. Selama tuan rumah telah memperoleh teknik meditasi Xiang, ditambah 20 tahun kultivasi. 20 tahun kultivasi ini langsung membawaku ke tingkat menengah ranah Grandmaster, dan teknik meditasi Xiang ini ternyata adalah kitab rahasia kultivasi yang ditujukan untuk kekuatan spiritual. Sepertinya menjadi talenta serba bisa sudah di depan mata. Keesokan harinya, aku pergi ke Gunung Duanfeng, bersiap untuk mencoba gerakan baru. Namun, aku tidak menyangka akan bertemu Liu Ruyan di sana. Saat ini, dia menatap ke bawah, tubuhnya gemetar, terlihat sangat tak berdaya dari sebelumnya. Dan emosi cemasnya terus-menerus ditangkap oleh kekuatan spiritualku. Ada yang tidak beres, sangat tidak beres. Auranya kacau, hatinya membara. Apakah muridku ini akan mengalami ki menyimpang? Tidak, aku tidak bisa membiarkan hadiahku terganggu. Murid, sebuah suara terdengar perlahan dari belakangnya. Liu Ruyan menoleh dengan kaget, dan tidak bisa menahan untuk menjatuhkan mutiara kecilnya. Ini pasti ada sesuatu, dengarkan? Sambil terisak, dia menjelaskan, seorang Grandmaster pedang dari Santo Pedang Padang Rumput. Membawa muridnya berkeliling menantang, pasangan guru dan murid ini sangat kuat, kemanapun mereka pergi, mereka selalu menang. Dan Liu Ruyan akan menjadi perwakilan kota Jianghai. Sebagai murid utama untuk menghadapi murid Santo Pedang, dia tahu dia tidak bisa menang. Tetapi demi kehormatan kota Jianghai, ini membuatnya sangat tertekan. Sial, dengan begini, hidup ini memang tidak mudah, tetapi karena kita bertahan di sini, tidak perlu takut pada siapapun. Setelah berbicara, aku menyentuh dahi Liu Ruyan dengan jariku, dan warisan pedang kultivasi segera dikirimkan ke otaknya. Dibandingkan dengan hadiah ranah tingkat yang rendah, ini tidak ada apa-apanya. Tapi ini membuat Liu Ruyan tercengang. Belum lagi dong-dong kembali membungkuk 3 kali untukku, lalu Liu Ruyan berkata lagi. Guru, Anda harus berhati-hati. Pedang suci yang berada di puncak sekte ini datang ke kota Jianghai hanya untuk Anda. Hah? Aku menyinggung perasaannya, 10.000 kuda rumput berpacu di hatiku. Ada hadiahnya, kamu menantangku. Namun, setelah dipikir-pikir, toh tidak ada yang pernah melihatku, jadi cukup saja aku pergi dinas keluar kota dan tidak ada di rumah. Memikirkan hal ini, aku bahkan tidak bisa bergerak. Hari-hari berikutnya, aku datang ke lantai 2 perpustakaan. Pohon darah dewa semakin mahir dikuasai dengan bantuan kekuatan mental. Aku baru saja akan membuka video pendek untuk bersantai. Tetapi yang pertama muncul adalah, pedang suci dari padang rumput bersama muridnya telah tiba di kota Jianghai. Nama pedang suci adalah Tang Ba, dan muridnya bernama Xiao Huo. Dengan sikap tidak peduli, aku ingin menggesernya, tetapi suara sistem terdengar di benakku. Terdeteksi ada pendekar pedang tingkat bumi yang kuat, Xiao Huo muncul. Kali ini, murid perempuan itu tidak mudah dihadapi. Mohon tuan rumah segera melarikan diri, jangan memprovokasi tingkat bumi. Jika kamu berbuat ulah seperti ini, aku tidak akan sopan lagi. Aku menimbangnya, jika caranya bersih, memikirkan hal ini, aku segera menuju arena. Saat itu, arena dipenuhi lautan manusia, sungguh menjadi sorotan jutaan orang. Aku menatap Xiao Huo di bawah panggung, informasinya segera muncul di depanku. Nama, Xiao Huo. Usia. Tingkat kultivasi, tingkat awal Dewa Bumi. Bagus, bagus sekali, aku sudah tidak sabar untuk memeluk hadiah dari anak kecil ini. Liu Ruyan dan Xiao Huo bergerak bersama. Sebuah tumbukan yang tidak disengaja terjadi puluhan kali. Keduanya menampilkan jurus pamungkas dengan niat membunuh. Sejenak situasi di arena menjadi stagnan. Setelah belasan ronde, keduanya masih imbang. Keduanya juga terluka. Dengan dukungan dari kedua belah pihak, keduanya berpisah sejenak. Xiao Huo tertawa terbahak-bahak, tampaknya benar-benar gila. Energi yang terpancar dengan cepat meningkat. Muncul jurus pamungkas terkenal pedang suci. 10.000 pedang kembali ke sumber. Pedang suci Liu Ruyan tidak lagi menahan diri. Pedang membuka gerbang langit. Tidak peduli seberapa banyak 1.000 pedangmu, aku akan memecahkannya dengan satu pedang. Pertarungan kecil beberapa hari lalu telah teratasi. Liu Ruyan mengayunkan pedangnya seperti menebas gerbang langit. Energi pedangnya menghancurkan segalanya dan langsung menuju kepala Xiao Huo. Ledakan hebat mengangkat debu, langsung menyelimuti seluruh arena. Beberapa menit kemudian, baru terlihat sosok di bawah panggung. Xiao Huo terserpihan. Berlutut dengan satu kaki, wajah pucat, terus memuntahkan darah dari mulutnya. Sementara Liu Ruyan berdiri dengan bangga,
terlihat biasa saja. Menunjuk ke arah Xiao Huo, pembagian menang kalah sudah jelas. Penonton meledak dengan sorakan. Seluruh penonton meneriakkan nama Liu Ruyan. Sementara aku mengganti posisi dudukku menjadi lebih nyaman di kursi. Tidak perlu ditebak, sistem ini pasti syok sampai macet lagi. Setelah sadar, aku baru teringat suara petunjuk yang bergetar. Tuan rumah bahkan tidak bergerak sendiri, namun sudah mengalahkan iblis pedang tingkat bumi. Sebelumnya aku mengira itu milikku sendiri. Hadiah 100 tahun kultivasi, bisa mencapai tahap akhir Grandmaster, hadiah teknik gerakan dewa, mengendalikan cakrawala, mendapatkan 1 jilid esensi pil Suantian. Sialan, gelombang keuntungan ini, melihat tujuan tercapai, aku tidak berlama-lama, segera mencari tempat sepi. Mulai mencerna hadiah-hadiah luar biasa ini, dalam sebulan, aku dari tahap awal Grandmaster naik ke tahap akhir. Tetapi memikirkan Raja-Raja Goblin dan Dewa Bumi yang muncul kapan saja, aku tak bisa menahan diri untuk menghela napas betapa panjangnya jalan kultivasi. Meskipun yang paling kuperhatikan adalah esensi pil Suantian ini, alkemis di dunia ini lebih langka daripada katak berkaki 3. Jika aku bisa mempelajarinya dengan ruang pencerahan, bukankah aku akan langsung melambung? Beberapa hari berikutnya, aku terus berada di ruang pencerahan, fokus merenungkan jalan alkimia, tetapi benda terkutuk ini sungguh sulit. Saat aku ingin membeli beberapa ramuan, sebuah pemberitahuan siaran langsung di ponsel menarik perhatianku. Tangba, pendekar pedang padang rumput, berada di Gunung Duankong. Dia menantang Jiang Hai Sword God secara terbuka. Meskipun aku sudah menerima hadiahnya, aku tidak ingin mengurusi masalah ini lagi. Tetapi bajingan tua itu benar-benar memaki dengan kasar, dan sepertinya dia sudah memaki selama beberapa hari. Mengapa aku tidak bisa menghindarinya? Tiba-tiba terdengar suara yang familiar. Liu Ruyan, tindakanmu barusan benar-benar membuat malu kaum muda. Guru tidak akan memandang rendah badut sepertimu. Dua kalimat Liu Ruyan menusuk hati, Tangba yang sudah lama diabaikan memang sudah marah. Sekarang bahkan dimarahi oleh junior, wajahnya seketika menjadi lebih buruk daripada tertekan. Detik berikutnya, angin pedangnya mengarah ke Liu Ruyan. Seolah gunung menekan dari atas, Liu Ruyan seketika mimisan. Gadis ini punya sedikit rasa hormat tapi otaknya tidak banyak. Saat dia hampir tertekan hingga mati, tiba-tiba getaran meledak menjadi raungan dahsyat, sesosok bayangan hitam melintasi cakrawala dan mendarat di samping Liu Ruyan. Bajingan tua ini berani menyentuh hadiahku, sungguh mencari mati. Melihatku, mata Tangba meledak dengan niat bertarung yang hampir gila. Tabrakan energi pedang di antara keduanya seketika memicu fenomena surgawi. Aku tidak ingin basa-basi dengannya. Aku segera mencabut pedang Dewa Ziwei yang tertutup cahaya megah muncul di tanganku. Aku sedang terburu-buru. Satu tebasan bisa menentukan pemenang. Aku menekuk lutut, menyamping membungkuk, meletakkan tangan di gagang Ziwei. Teknik tebasan langit dan pedang cabut seketika memunculkan niat membunuh tak berujung. Tangba tampak serius. Seketika melepaskan teknik kembalinya 10.000 pedang dalam tingkat sempurna. Aura membunuh memenuhi langit. Puluhan ribu energi pedang terbang seperti awan hitam menindih. Gerakan bergerak maju berbanding terbalik. Tangba mengangkat 2 jari. Energi pedang bagaikan pelangi jatuh dengan ganas, seolah lautan tergulung mundur. Aku mengencangkan cengkeraman tanganku di gagang pedang. Cahaya pedang yang cemerlang tiba-tiba muncul, membuat bumi tenggelam. Kedua energi pedang yang ganas bertabrakan dan saling melilit. Suara yang dihasilkan memekakkan telinga. Dalam sekejap cahaya pedang tanpa suara meledak. Ruang siaran langsung yang difilmkan oleh kamera langsung tenggelam dalam keputihan. Netizen seketika heboh. Sialan, apa melempar bom nuklir di sini? Manusia menandingi dewa pedang? Setelah menunggu berabad-abad terasa seperti beberapa detik, cahaya pedang akhirnya menghilang. Orang-orang melihat medan perang, terlihat gunung dan sungai hancur, lembah dipangkas menjadi dataran. Tetapi aku tetap berdiri teguh di antara langit dan bumi. Pedang ilahi Ziwei bernyanyi riang dan jernih. Tangba juga berdiri dengan bangga di udara, tetapi darah merembes dari sudut bibirnya, wajahnya pucat. Pedang panjang di tangannya hancur menjadi debu, bahkan gagangnya tidak tertinggal. Aku kalah. Tangba terlihat murung, membiarkan sisa tanah di tangannya menghilang tertiup angin. Keduanya sama sekali tidak berada di level yang sama, melainkan penghancuran total di segala aspek. Bahkan tidak ada hadiah, ini memang tidak ada artinya sejak awal. Setelah mengatakan beberapa patah kata kepada Liu Ruyan, aku juga bersiap untuk pergi. Namun, kakek Deng, kau memarahiku berhari-hari, jangan sampai kau patah hati kalau aku pergi. Sosokku perlahan menghilang, berubah menjadi cahaya bintang dan lenyap di antara langit dan bumi. Wajah Tangba yang baru saja pulih seketika membeku. Klon, Dewa Pedang Jiang Hai sendiri tidak datang sama sekali. Aku sendiri belum pernah mengalahkan klonnya. Kedepan rasa takut, malu, berbagai emosi kompleks melintas di wajah Tangba, akhirnya matanya berkunang-kunang, karena terlalu marah, dia memuntahkan darah. Dewa Pedang Jiang Hai, ternyata di matamu aku sekecil ini? Kesombongan Jian Sheng hancur, biksu itu langsung pingsan. Kesombongan Tangba, hancur. Aku terbangun di sudut perpustakaan. Mereka meregangkan pinggang malas. Setelah pertempuran ini, Gunung Duanfeng diganti namanya menjadi Gunung Jiansheng, untuk selamanya menggemakan nama Dewa Pedang Jiang Hai. Saat aku mengira masalah ini selesai dan aku bisa fokus mempelajari pedang, suara sistem terdengar di kepalaku. Kau bajingan, berani menipuku dengan klon, iblis pedang, terhadap Inang memiliki kebencian tak terbatas, hidup atau mati, segera kirim salah satu darimu. Untuk membunuh iblis pedang. Apa? Iblis pedang padang rumput ini sangat pemarah? Tunggu, alur cerita ini sepertinya pernah aku lihat di suatu tempat. Sial, iblis pedang ini bermarga Xiao. Jangan meremehkan anak muda yang miskin, kau masih ingin bermain trik ini denganku? Aku segera tertawa terbahak-bahak. Anak ini sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Tengah malam, Xiao Huo berdiri di depan jendela memegang abu jenazah yang baru saja dikremasi. Ketika aku tiba di Jiang Hai, seluruh Jiang Hai harus ikut terkubur. Aku mendengarnya dengan jelas di atap. Benar-benar bagus, tapi, kau tidak akan sampai di sana. Perasaan ngeri dari iblis pedang itu muncul dari hati Xiao Huo.
Perasaan krisis langsung meledak. Cahaya pedang yang dingin seperti salju musim semi, langsung memotong lehernya. Di masa depan, iblis pedang bumi. Ding! Mendeteksi inang menebas iblis pedang, hadiahnya adalah Zen Dao Zenjie ditambah 50 tahun kultivasi. Aku untuk sementara tidak memedulikan peringatan sistem di otakku, berpikir untuk menangani satu orang dan satu mayat ini terlebih dahulu. Begitu aku menyentuh mayat Xiao Huo. Gelombang fisik khusus dari tulang aneh datang dari tangan kanannya. Sial, ternyata dua pedang bintang. Gerakan fisik semuanya berubah menjadi poin. Karena kau begitu menyukai Jiang Hai, tinggallah di sini dan beri makan ikan. Setelah kembali ke rumah dan menyerap 50 tahun kultivasi ini. Tingkat kultivasiku juga mencapai ambang batas tingkat Grandmaster. Ini membuat lembah 9 ekor ketakutan. Mungkinkah dia seorang jenius? Dan aku juga tahu bahwa alam di atas Grandmaster adalah Jian Zun. Untuk menjadi yang tertinggi, seseorang harus merasakan kekuatan hukum. Sebelum itu, hanya bisa disebut setengah langkah yang tertinggi. Tapi aku tidak terburu-buru. Dengan levelku saat ini, tak terkalahkan di dunia sudah cukup. Tiba-tiba teringat aku baru saja menaklukkan dua pedang bintang. Setelah membukanya aku hanya merasa tumpukan batu bintang yang begitu banyak seperti gunung kecil. Berbagai macam bahan obat berharga tersedia, juga termasuk banyak sekali buku rahasia pedang dan pisau, termasuk kembali ke sekte pedang bertanya. Kedua guru dan murid ini murni pengantar rezeki. Selama periode ini, setelah aku terus-menerus meneliti penyulingan obat, aku sudah sedikit berhasil. Tetapi untuk menyuling obat membutuhkan api tanah atau api binatang. Api tanah adalah resmi, aku tidak ingin menyusahkan urusan itu. Setelah mempertimbangkan dengan cermat aku segera memutuskan, besok masuk gunung mengambil api. Pegunungan Dali adalah pegunungan tertua di area ini, di mana-mana dipenuhi dengan auman binatang bintang. Hanya saja binatang bintang yang muncul sendirian. Aku dan Xiao Bai, satu orang satu binatang, berjalan bersama sampai kami tiba di sebuah cekungan hitam. Sekelompok serigala mengintai di sana. Dan pemimpinnya adalah serigala iblis yang seluruh tubuhnya dipenuhi api. Berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, aku memutuskan untuk langsung memenggal kepalanya. Menggerakkan jalan ke langit, secara instan aku tiba di depan Raja Serigala. Saat dia bereaksi, aku sudah meremukkan jantungnya. Aku, si nomor 6 ini, mengambil inti binatang lalu segera kabur, debu menghilang. Kelompok serigala menemukan bos mereka sudah mati total, dan mereka bahkan tidak sempat melihat wajah pelakunya. Baru saja akan pulang, kekuatan mentalku yang tajam membuatku merasakan aura yang familiar. Mengapa Liu Ruyan ada di sini? Sang Raja Gunung tiba-tiba menghilang, dalam sekejap mata dia muncul di belakangnya. Menepuk sekali, mata Liu Ruyan menjadi gelap dan dia langsung pingsan di tempat. Melihat dia akan menemui ajal, sebuah ki pedang ungu datang seketika dan langsung menembus dadanya. Entah keberuntungan dia atau keberuntunganku. Pokoknya aku menyelamatkan tas hadiahku sekali lagi. Setelah itu aku membawa Liu Ruyan yang pingsan ke tempat fitness, melihat dia tidak apa-apa aku ingin pergi lebih dulu. Tapi yang tidak aku sangka adalah, Xiao Bai, si pengkhianat ini, malah meninggalkan sebongkah batu untuk Liu Ruyan. Dan batu itu tertulis jelas, perpustakaan Jiang Hai. Aku segera kabur saat Liu Ruyan belum bangun. Dalam beberapa napas aku sudah kembali ke rumah, inti binatang serigala iblis dan materialnya sangat tinggi, tetapi di bawah perubahan psikologis di dalam dadaku. Tidak lama kemudian berubah menjadi energi panas yang diserap ke dalam tubuh, aku mengeluarkan tungku penyulingan obat yang sudah disiapkan sejak lama, segalanya sudah siap. Mulai menyuling, aku sambil mengendalikan suhu api, sesekali menambahkan bahan obat ke dalam tungku. Setengah jam kemudian, aroma obat yang kental mulai tercium, bisa dibilang panen besar. Aku melempar pil pengumpul jiwa yang bisa meningkatkan kekuatan mental ke mulut Xiao Bai. Kekuatan mental di dada langsung membanjiri otaknya. Tuanku, hiduplah. Melihatnya menggigil dan gemetar seluruh tubuh, sungguh menjijikan. Keesokan harinya aku seperti biasa datang ke perpustakaan. Yang tidak aku sangka adalah Liu Ruyan juga datang pagi-pagi, dan melihat situasinya sepertinya sengaja datang mencariku. Apa hubunganmu dengan Dewa Pedang Jiang Hai? Aku tercengang oleh pertanyaan mendadak ini. Aku menyembunyikan hal ini dari si bodoh ini. Apakah dia menemukan sesuatu? Ternyata sebelum dia pingsan kemarin. Dia merasakan bahwa akulah yang menyelamatkannya. Setelah bangun dia melihat batu yang ditinggalkan Xiao Bai. Satpam perpustakaan ini menyelamatkan seseorang. Tentu saja dia akan mencariku. Tidak bisa. Ini belum waktunya untuk mengungkapkan identitasku. Tidak ada alasan mengapa kamu mengamuk seperti itu. Jika aku bisa berhubungan baik dengan Dewa Pedang, apakah aku masih akan menjadi penjaga di sini? Liu Ruyan membelakangiku saat aku bertanya. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa guruku akan membiarkannya datang mencariku, si pecundang ini. Setelah selesai, dia hanya berkata maaf dan pergi. Melihat Xiao Bai terbatuk-batuk tertawa di samping. Sebagai seorang pria, naluri keenamku yang tajam langsung merasakan ada yang tidak beres dengan masalah ini. Jangan sampai aku harus mencari bukti. Setelah Liu Ruyan pergi, aku berpikir untuk mencari beberapa buku tentang alkimia untuk terus belajar. Tetapi aku menemukan bahwa dibandingkan dengan kitab alkimia Xuantian, ini benar-benar seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan. Aku tidak menyangka teknik alkimiku telah menjadi salah satu yang terbaik. Tidak mungkin, hari ini aku hanya akan beristirahat dengan tenang. Aku berpikir untuk pergi berbelanja di pasar setelah bekerja. Tetapi aku, Jiang Hai Sword God yang agung, diserang setelah menyelesaikan urusan, kacamata akan mencapai pasar setelah melewati sebuah gang. Energi pedang yang tajam melesat ke arahku. Beraninya kau bermain pedang di siang bolong? Tetapi saat aku menepis energi pedang itu dengan lambaian tangan, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak bisa tidak melihatnya, dan di detik berikutnya Liu Ruyan muncul di depanku. Aku adalah murid Dewa Pedang, dan guruku memerintahkanku untuk mencarimu. Wajahku menghitam, kapan aku memerintahkannya? Sayang sekali gerakanku sudah terungkap, jika aku tidak membujuknya sampai bingung, dia pasti akan datang mencariku setiap hari. Baiklah, aku tidak akan berpura-pura lagi. Sebenarnya aku adalah kakak seperguruanmu. Kedua kalimat ini membuatku tersipu dan jantung berdebar kencang. Liu Ruyan sangat terkejut. Tetapi memikirkan cara aku menepis energi pedang barusan, ditambah dengan batu bertuliskan, penjaga itu,
segalanya menjadi jelas. Ruyan bertemu kakak seperguruan. Dengan pedang di tangan, aku mengajukan pertanyaan yang paling ingin aku tanyakan. Bagaimana guru memerintahkanmu untuk mencariku? Melihat batu di tangan Liu Ruyan, lalu melihat aku yang sudah berkeringat deras. Bagus sekali, kamu tahu segalanya. Kau mempermainkanku, kan? Liu Ruyan pergi, aku bahkan tidak pergi ke pasar lagi, langsung pulang. Sekejap, seluruh ruangan diselimuti bidang hitam. Xiao Bai hampir kencing di celana. Tuan, dengarkan aku membela diri. Aku tidak mendengarkan. Aku membuat perjanjian mental dengannya di dinding yang diukir dengan 8 gambar ini, dan sejak itu dia tidak punya privasi lagi. Aku bisa mengetahui niat buruk apapun seketika. Xiao Bai gemetar dan jatuh ke tanah, pasrah. Tiba-tiba suara sistem terdengar di kepala Kuk, mendeteksi rubah iblis berekor 9 yang penuh rencana jahat. Dia benar-benar setia kepada tuan rumah, ingin memberikan pecahan hukum kayu. Astaga, ini bisa terjadi. Pecahan itu memancarkan vitalitas yang kuat di tanganku, bahkan memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Ini pasti kekuatan hukum. Aku tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya seorang bijak sejati. Di hari-hari berikutnya, aku terus-menerus memikirkan cara untuk membalas hadiah yang begitu halus ini. Sampai muncul sebuah kepala kecil. Suatu hari aku datang ke perpustakaan dan terkejut menemukan bahwa aku punya kolega baru. Tetapi saat aku melihatnya, petunjuk sistem berdering. Mendeteksi, kerabat klan bangsawan. Bagaimana bisa orang hebat semuanya jatuh ke tanganmu? Pecundang, cepat kabur. Detik berikutnya, layar cahaya muncul di depanku. Nama, Li Qinhe. Usia, 519. Kultivasi. Di awal fase bumi, aku bersama Kong Dixi, dindingku datang. Halo, nama saya Li Qinhe. Mohon bimbingannya di masa depan. Li Qinhe, saya masih sibuk. Namun, ketika berada di luar, identitas diberikan oleh diri sendiri. Saya tidak mengungkapkannya, melainkan dengan antusias mengobrol dengannya tentang urusan rumah tangga. Tiba-tiba saya teringat, apakah saya mendapatkan buku Zhen Dao Zhenjian beberapa hari yang lalu? Jika saya berhadapan secara politik dan hukum, biarkan dia kalah dengan tulus. Bukankah itu berarti saya bisa sangat mengandalkannya? Memikirkan hal ini, saya buru-buru mencari sudut untuk mempelajari Zhenjian FA, dan kekuatan mental saya yang tajam terus berputar di sekitar Li Qinhe. Saya tidak pantas mendapatkannya, dia mulai meledakkan dirinya. Aturan kentut yang diturunkan kepada pria tetapi bukan wanita. Wanita muda ini tidak peduli. Kali ini saya harus mendapatkan diagram Wan Zhen. Diagram Wan Zhen? Wanita muda ini? Apakah pria ini tidak punya masalah? Anak ini memiliki bakat bumi. Setelah itu, sebagian besar waktu saya dihabiskan untuk meneliti undang-undang politik dan hukum, dikombinasikan dengan ruang pencerahan, ditambah dengan harta karun yang ditinggalkan oleh otak Jian Sheng. Tingkat seni bela diri saya meroket, sudah mencapai tingkat master. Namun di mata Li Qinhe, saya menjadi sampah yang hanya tahu cara tidur dengan mata tertutup. Nakal, jangan menangis ketika saya mendisiplinkan Anda. Akhirnya, pada suatu sore ketika kepala museum sedang melakukan perjalanan bisnis, sehelai fluktuasi politik dan hukum yang halus masuk ke domain spiritual saya. Li Qinhe akan mulai bertindak. Dia memasang formasi ilusi, mungkin ingin membius penjaga terlebih dahulu sebelum bertindak malam ini. Namun, mengapa aura politik dan hukum ini begitu kuat? Ternyata gadis kecil ini tidak senang melihat saya, bajingan besar ini, dan ingin mencoba kekuatan politik dan hukum terlebih dahulu. Ruang di samping saya langsung berubah menjadi bisikan yang mengerikan. Sangat luar biasa, kamu bahkan berani menyerang lebih dulu? Saya langsung melihat trik-trik kecil ini dengan pandangan saya, dan langsung mengunci Li Qinhe di luar politik dan hukum dengan pandangan saya. Saat dia terkejut, saya melambai, dan kekuatan mental yang ganas meledak. Ilusi itu hancur seketika seperti kaca. Dagu Li Qinhe langsung jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin orang yang rusak ini menghancurkan politik dan hukum saya? Dan dia juga melihat kekuatanku. Jika kamu lemah, berlatihlah lebih banyak. Jika kamu tidak bisa bermain, jangan bermain. Seketika kejutan, ketidakpahaman, dan rasa malu muncul di wajahnya. Suara yang sudah lama tidak terdengar bergema di benak saya. Ya Tuhan, tuan rumah benar-benar mengalahkan Grandmaster Jalan Benar menjadi tidak berharga. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan pecahan hukum guntur, ditambah dengan formasi 7 bintang guntur Dou, dan pencapaian Dao. Tepat saat aku bersiap untuk mengambil hadiah untuk mempelajarinya dengan baik, Li Qinhe mengejar dan menarikku. Siapa kamu? Apa tujuanmu? Bukan sobat, kamu menuduhku mencuri sambil berteriak, setelah saya menyerang dengan rentetan kata-kata. Rumah kebijaksanaan di belakang Li Qinhe. Selain aku tidak bisa mengatakan kata lain. Datanglah malam. Li Qinhe menyesuaikan mentalitasnya dan datang ke lantai 3 perpustakaan. Tapi yang tidak dia duga adalah, saat ini saya sudah melihat politik dan hukum ini berkali-kali di depan diagram Wan Zhen. Dibandingkan dengan formasi bintang utara 7, saya lebih suka melihat Peppa Pig daripada diagram Wan Zhen. Bahkan untuk anjing pun tidak. 3 jam kemudian, Li Qinhe akhirnya melewati banyak jebakan dan tiba di depan gambar utama. Matanya berbinar dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah saya menguasai diagram Wan Zhen, lihat bagaimana saya akan mengurus Anda, bajingan bau. Sejak saat itu, Li Qinhe menjadi pendiam untuk sementara waktu. Pagi itu, saya sarapan seperti biasa di depan perpustakaan. Saat saya memikirkan cara memanfaatkan guru besar dari sekte lurus ini, Liu Ruyan datang menghampiri saya membawa sekotak makanan. Kakak, ini sarapan yang kubuatkan untukmu. Sebelum saya sempat bereaksi, Li Qinhe berlari kecil menariknya pergi. Saya mendengarkan percakapan mereka dengan kekuatan spiritual, dan benar-benar terkejut. Ternyata Qinhe ini adalah sepupu Liu Ruyan. Orang ini pasti orang jahat yang punya niat tersembunyi. Liu Ruyan salah. Guru pasti memintaku datang untuk mempelajari ketenangan pikiran kakak. Jangan tergesa-gesa, jangan bertindak sembrono. Setelah itu, Li Qinhe melihat saya dan Liu Ruyan berbicara saling sahut, dia benar-benar khawatir. Hari ini bisa bicara, besok bisa berciuman. Setelah Liu Ruyan pergi, dia langsung menghampiri saya.
Aku menantangmu. Taruhannya adalah jika dia menang, maka aku akan meninggalkan kota Jianghai selamanya. Jika aku menang, dia akan segera bersujud dan mati. Siapa yang memberimu keberanian? Liang Jingru. Tapi, jika seorang ahli alam tahap terlampaui mengalahkanku dan menjadi guruku, bukankah itu akan menjadi hadiah besar? Kata-kata adalah janji, tidak bisa diingkari. Setibanya di pinggiran kota, Li Qinhe melambaikan tangannya dan mengaktifkan formasi yang telah diatur dengan cermat di tempat itu. Datanglah, kontesnya sangat sederhana, kita lihat saja siapa yang memiliki kekuatan serangan formasi lebih kuat. Dalam sekejap, kekuatan di sekitar saya meledak. Jari-jari saya bergerak di udara, menganalisis. Sebuah formasi besar pemusnah iblis berwarna merah tua seketika menutupi Li Qinhe. Setelah sebuah ledakan, formasinya yang kecil seperti kertas robek berkeping-keping. Serangkaian perubahan ini langsung menghantam zona butanya. Apa yang terjadi? Di mana formasi saya? Melihatnya melamun, saya tidak ingin bekerja sama dengannya. Dia tidak pernah menyangka saya akan berbicara. Li Qinhe yang sadar diri merasa lebih buruk daripada makan kotoran. Bajingan ini memanggil Ruyan Junior, dan Ruyan memanggilku kakak. Aku memanggilnya guru, bukankah ini sebuah jebakan? Akhirnya Li Qinhe pucat pasi. Sebuah uhuk tak terdengar, guru, tetap keluar dari mulutnya. Ding! Sang Master Agung yang tertindas memanggilmu guru. Tuan benar-benar orang luar biasa di mata para dewa. Mendapatkan pecahan hukum penindas. Sudut bibir saya tersenyum lebih lebar dari Aka. Li Qinhe melihat saya yang bangga. Dia menangis sejadi-jadinya, dan melarikan diri dari tempat yang memalukan itu tanpa menoleh ke belakang. Kembali ke rumah, saya segera mengeluarkan pecahan hukum itu. Dengan benda ini, saya akan membangkitkan Xiantian, memimpin Zhou Tian, dan mempermudah Zhou Tian. Tanpa kata-kata, jadilah raja. Dengan bantuan kebangkitan, saya bisa mengatur formasi 7 bintang utara yang lengkap, dengan langit sebagai batasnya, dan bintang-bintang membentuk garis. Hujan surgawi yang turun dari formasi tingkat 7, bahkan ahli alam supremasi pun tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Bagus sekali, saya punya satu lagi cara untuk menyelamatkan hidup. Keesokan harinya saya datang ke perpustakaan. Saya mengira Li Qinhe akan malu dan mengundurkan diri, tetapi ternyata dia tidak bangun, dan malah bersama kepala perpustakaan. Saya menguping percakapan mereka. Li Qinhe ini punya kedudukan juga. Ayah kepala perpustakaan saya, kan? Sesaat kemudian di sore hari, saat saya sedang tidur siang, tiba-tiba saya merasa lengan saya dicolek. Menoleh, Li Qinhe memanggil, guru, dengan sangat dramatis. Ternyata semalam dia pergi mencari Liu Ruyan. Setelah membujuk rayu, dia akhirnya menanyakan status saya sebagai murid besar Dewa Pedang. Hanya saja dia yang menjadi muridnya, dan merupakan media yang sadar. Lalu dia mulai berakting, guru, karena saya telah menjadi kakak, ini sarapan yang kubuatkan untukmu. Aku belum sempat bereaksi ketika Li Qinhe menarikku pergi berlari. Aku mendengar percakapan mereka dengan kekuatan pikiranku. Benar-benar mengejutkan. Ternyata Qinhe adalah sepupu Liu Ruyan. Ini pasti orang jahat yang punya niat buruk. Liu Ruyan salah paham. Guru pasti memintaku datang untuk mempelajari keadaan pikiran kakak senior. Lebih baik berhati-hati agar tidak ceroboh. Setelah itu, Li Qinhe melihatku dan Liu Ruyan di sini. Saling bertukar kata. Dia pasti sangat khawatir. Hari ini bisa bicara, besok tak bisa berciuman. Setelah Liu Ruyan pergi, dia langsung datang menemuiku. Aku akan menantangmu. Taruhannya, jika dia menang, aku akan selamanya meninggalkan Jianghai City. Jika aku menang, dia akan langsung bersujud dan mengakui kekalahan. Siapa yang memberimu keberanian? Liang Jingru, tapi seorang ahli alam roh tunduk padaku sebagai guru. Ini bukan hadiah besar lagi? Satu kata adalah janji, tidak bisa diingkari. Tiba di pinggiran kota, Li Qinhe melambaikan tangannya dan mengaktifkan formasi yang telah diatur dengan cermat di tempat itu. Datanglah jika kau berani. Isi kompetisinya sangat sederhana. Murni melihat siapa yang memiliki kekuatan serangan formasi lebih kuat. Dalam sekejap, kekuatan mental di sekitarku melonjak, jariku bergerak di udara, menganalisis. Sebuah formasi iblis merah menyala langsung menutupi Li Qinhe. Setelah suara ledakan, formasinya yang kecil dan rapuh hancur berkeping-keping seperti kertas. Serangkaian perubahan ini langsung menyerang area buta pengetahuannya. Apa yang terjadi? Di mana formasiku? Melihatnya tertegun, aku tidak ingin berbicara dengannya. Dia tidak pernah menyangka akan berkata. Setelah sadar, Li Qinhe merasa lebih buruk daripada makan kotoran. Orang busuk ini memanggil Ruyan Junior, Ruyan memanggilku kakak perempuan. Aku memanggilnya guru, ini seperti jebakan berulang. Akhirnya Li Qinhe berwajah pucat pasi. Sebuah guru yang nyaris tak terdengar keluar dari mulutnya. Ding, sang guru agung bahkan memanggilmu guru. Tuan rumah sungguh orang yang luar biasa. Mendapatkan satu potongan hukum penjaga. Senyumanku lebih sulit ditahan daripada Aka. Dan Li Qinhe melihatku bangga. Dia menangis, lalu melarikan diri dari tempat memalukan ini tanpa menoleh ke belakang. Pulang ke rumah, aku tak sabar mengeluarkan potongan hukum. Dengan benda ini, aku akan bangkit, memimpin langit dan bumi, membiarkan langit dan bumi mengalirkan energi. Tanpa Raja Wei, dengan bantuan kebangkitan, aku bisa membentuk formasi biduk lengkap, dengan langit sebagai pengikut bintang-bintang. Bahkan pembangkit listrik tingkat tertinggi pun tidak mungkin selamat dari cahaya surgawi yang turun dari kota tingkat 7. Bagus sekali, aku punya satu lagi cara untuk menyelamatkan nyawa. Keesokan harinya, aku datang ke perpustakaan. Kupikir Li Qinhe akan malu dan mengundurkan diri, tapi ternyata dia tidak bangun, dan malah bersama kepala perpustakaan. Aku menguping percakapan mereka. Ternyata Li Qinhe ini punya identitas, ayah kepala perpustakaanku, kan? Sejam kemudian, saat aku sedang tidur siang, tiba-tiba aku merasakan lenganku dicolek. Begitu menoleh, Li Qinhe memanggil guru dengan sangat canggung. Ternyata semalam dia pergi mencari Liu Ruyan, dan setelah merengek, dia akhirnya menanyakan identitasku sebagai murid besar Dewa Pedang. Hanya saja dia yang berguru, media yang tahu ini. Lalu dia mulai berakting, guru, karena aku telah mengagumimu sebagai guruku.
Apakah Anda juga perlu bertemu kakek guru? Ternyata mengincar Dewa Pedang Jiang Hai, tidak di rumah, tidak tahu kemana dia pergi, tidak tahu kapan dia akan kembali. Satu set selesai, tim Li Qinhe kembali terdiam. Tepat saat Liu Ruyan datang untuk berkonsultasi dengan saya tentang seni pedang, saya tertawa jahat. Saatnya memperkenalkan murid kecilku kepada adik seperguruanku, Qinhe. Bukankah kamu akan datang bertemu bibi gurumu? Li Qinhe langsung ingin mencari lubang untuk bersembunyi. 2 hari lalu dia menyuruhku menjauh, sekarang dia menyebutku muridnya sendiri. Apakah ini perbuatan manusia? Liu Ruyan juga bingung, apa yang terjadi? Bukankah kakak Qinhe bertentangan dengan kakak seperguruanku? Melihat suasana yang canggung ini, saya berbicara lebih dulu. Adik seperguruanku, saat Qinhe magang, perasaannya sungguh tulus seperti anak yang layu. Kakak seperguruanku benar-benar tidak tega menolak. Setelah 2 kalimat, wajah Li Qinhe memerah seperti asap, omong kosong, Ruyan, dengarkan aku membela diri. Liu Ruyan melihatnya semakin kacau, dan menunjukkan ekspresi, berhenti bicara. Aku mengerti semuanya. Li Qinhe menyerah melawan, hanya merasa bahwa hidup juga cukup menarik. Hari-hari berikutnya, saya terus merasakan tanpa batas, jika terus begini, saya akan segera menjadi yang terunggul. Tiba-tiba sebuah berita menarik perhatian saya. Belakangan ini ada sekte sesat yang mengacau, mohon warga membatasi keluar rumah. Selama periode ini, saya jelas merasakan kekuatan batin di udara menjadi semakin ganas setiap hari, dan dunia ini akan meletus pasang surut setiap 20 tahun. Sepertinya Jiang Hai akan tidak tenang. Saat aku sedang memikirkan apakah akan bertindak saat itu, sesosok bayangan yang menyeramkan muncul di pintu perpustakaan. Dia memegang jantung yang aneh di tangannya, terus-menerus menyuntikkan kekuatan batin ke dalamnya. Benda ini akan meledak, tepat saat dia akan selesai dan melemparkannya. Sebuah tangan muncul dari luar pandangan, langsung menekan jantung itu. Bukan sobat, jika kamu menghancurkan kepalaku, aku tidak bisa tidak peduli. Jantung itu langsung hancur. Detik berikutnya, telapak tangan mencengkeram leher pria itu, dan dengan sedikit tenaga, langsung terlepas. Selanjutnya, kekuatan mental merasuk lapisan terdalam ingatan otaknya, banyak ingatan membanjir, saya langsung mengerti seluk-beluk masalah ini. Setelah menangani mayat, saya segera pergi ke lantai 2 untuk menemukan Li Qinhe. Saya memberitahunya bahwa ayahnya akan dalam bahaya malam ini, dan memberinya beberapa pil Senfa. Jika ada bahaya, jangan ragu, langsung suntikan kekuatan batin. Li Qinhe melihat ekspresi serius saya, dan menyadari keseriusan masalah ini. Setelah mengucapkan terima kasih kepada tuannya, dia segera pulang membawa pil itu. Dari ingatan tadi, saya mengetahui bahwa orang-orang mati ini adalah pelopor sebelum pasang surut datang. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan segala sesuatu yang dapat menghalangi pasang surut, dan kepala penjaga kota Lida Oming, yang dapat mengendalikan formasi pelindung kota, adalah salah satu target mereka. Benar saja, kompleks Villa Li pecah menjadi pertempuran sengit pada malam hari. Hingga menjelang subuh, secercah cahaya formasi yang cemerlang turun, mengakhiri pertempuran sengit ini. Saat ini, kompleks villa berlumuran darah, penuh dengan reruntuhan, dan formasi sementara saya tidak diragukan lagi adalah anugerah penyelamat hidup bagi keluarga Li dan putri mereka. Datang ke perpustakaan, Li Qinhe sudah menungguku di sana. Kakek, dengan tenang memanggilku tuan, dengan akta properti di tangan kiri dan kunci mobil di tangan kanan. Ini adalah sedikit perhatian dari ayah saya, tolong terima, tuan. Sial, aku juga ingin mengemudi dan tinggal di villa. Dengan mendekatnya pasang surut, epidemi di kota Jiang Hai semakin parah. Pihak atas juga mengirim orang untuk membantu Jiang Hai, dan saya juga menyambut tamu pertama saya setelah pindah ke villa. Liu Ruyan tampak muram. Kakak seperguruanku, tahukah kamu tentang pasang surut? Pasang surut dibagi menjadi 3 tingkatan. Biasa, sulit, dan neraka. Tingkat biasa 20 tahun yang lalu sudah menyebabkan banyak kematian. Tetapi menurut intelijen terbaru, kali ini bukan hanya Jiang Hai, tetapi juga anime skala nasional. Tingkatnya telah mencapai ambang batas tingkat neraka, bahkan dengan bantuan, peluang menang sangat tipis. Pejabat tinggi kota Jiang Hai telah pensiun dan siap untuk kematian massal. Mendengar ini, aku sudah menebak tujuan Liu Ruyan mencariku. Kuminta kakak seperguruanku menyampaikan krisis di kota Jiang Hai dan memohon bantuan tuanku untuk menyelamatkan jutaan rakyat kota Jiang Hai dari penderitaan. Sudah lama tinggal di sini, tidak mungkin tidak punya perasaan. Tapi aku tidak yakin bisa menahan puluhan ribu pasukan monster. Aku berjanji pada Liu Ruyan akan segera menghubungi tuanku. Setelah dia pergi, aku menghela napas. Di luar, musuh besar ada di depan mata. Pembersihan akan segera terjadi. Dengan hormat, aku, Tian Qing, mohon berdiri. Begitu Liu Ruyan pergi, aku merasakan 2 aura aneh mengikutinya. Mereka pasti orang yang sama dengan yang meledakkan perpustakaan sebelumnya. Mereka datang, jadi mereka tinggal. Satu cahaya pedang datang berurutan. Kedua orang itu tidak sempat bereaksi sebelum jatuh ke tanah. Setelah menggeledah jiwa mereka, aku tahu mereka semua berasal dari organisasi bernama Kultus Dewa Jahat. Dan target utama mereka sekarang ternyata adalah aku, Dewa Pedang Jiang Hai ini. Namun, kedua orang ini tidak memiliki level tinggi, dan hanya mengetahui sebanyak itu. Tidak masalah. Aku akan bertindak. Saat energi spiritual di udara semakin bergejolak, monster-monster menjadi sangat ganas karena terpengaruh. Kerusuhan monster di dalam kota sering terjadi. Hari itu, seperti biasa, aku pergi keluar kota untuk memeriksa situasi. Namun, begitu sampai di rumah, aura kekerasan langsung memasuki kesadaranku. Di dalam villa, segalanya hancur berantakan. Dinding dan lantai dipenuhi bekas cakaran dan jejak kaki, sementara Xiao Bai menghilang tanpa jejak. Sial, bahkan Xiao Bai tidak tahan. Aku langsung melacak lokasinya melalui tautan spiritual. Pasar sayur dan buah saat itu seperti baru saja dibom. Xiao Bai kembali menjadi rubah berekor 9, matanya merah, dan dia mengamuk di sana. Tepat saat mulut Xiao Bai yang menganga hendak menggigit leher seorang pejalan kaki, serangga 7 serigala tiba-tiba bergerak, dan dengan suara "Pak" mengenai pantatnya. Mata Xiao Bai langsung jernih,
tetapi segera kembali mengamuk. 7 serigala dalam tanganku menyerang dengan ganas. Dalam beberapa gerakan, Xiao Bai dipukuli kembali ke wujud manusianya. Dia memejamkan mata dan pingsan di tanah. Matanya benar-benar bagus, langsung tertidur pulas. Kemudian, hukum penyembuhan aktif, seketika menyelimuti Xiao Bai yang terluka. Tulang yang patah menyatu dengan kulit dan daging, dan dalam sekejap luka-lukanya pulih. Setibanya di rumah, aku memeriksa kondisi Xiao Bai dengan cermat. Situasi yang buruk ini benar-benar buruk. Xiao Bai sedang dalam keadaan kacau saat ini. Jika tidak ditangani, tidak lama lagi dia akan menjadi pembunuh yang haus darah. Memikirkan hal ini, aku segera mengeluarkan pil penenang pikiran. Dengan perawatanku yang ahli, Xiao Bai segera pulih kesadarannya. Namun, yang mengejutkanku adalah Xiao Bai justru mengalami keberuntungan di tengah bencana dan akan menerobos. Energinya melonjak drastis. Dalam waktu singkat, 3 ekornya bertambah 1 lagi. Ding, hewan peliharaan tuan rumah ternyata memiliki roh, dan telah berevolusi menjadi kelas kaisar. Tidak perlu berkata apa-apa lagi, tuan rumah hebat, hadiah buku latihan gas dan ujian petir. Bagus, bagus, aku tahu situasiku sekarang. Dalam situasi krisis, memaksakan pengiriman sejarah, ternyata sistem ini masih punya hati. Setelah menenangkan Xiao Bai, aku segera memasuki ruang pencerahan. Latihan gas dan ujian petir ini adalah seni bela diri dasar yang luar biasa, berisi metode pembuatan berbagai senjata. Selama aku mau, aku bisa membuat pedang ilahi Ziwei lagi. Namun, untuk membuat senjata hebat, dibutuhkan bahan hebat. Dengan kondisiku, aku hanya bisa bermimpi. Tunggu. Bahan pemurnian rubah berekor 9 mengatakan bahwa setiap bagian dari rubah berekor 9 adalah harta karun. Bahkan bulunya pun sangat berguna. Lebih baik bertindak daripada hanya berpikir. Melihat Xiao Bai yang tertidur pulas, saya menarik salah satu ekornya, lalu mengikuti langkah-langkah pemurnian Qi Zhenjie, sambil terus memfokuskan energi ke bulu putih. Pola-pola misterius perlahan terbentuk di permukaan bulu putih, yang ternyata berubah menjadi jarum perak tajam yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, buatlah sebuah tabung sempit. Berhasil memurnikan senjata tersembunyi yang halus dengan satu klik, sebut saja, jarum bunga Pir Abalon. Benda ini tidak masalah untuk membunuh praktisi seni bela diri tingkat Xiantian dalam sekejap. Namun di mata saya, benda itu tidak lebih dari mainan. Hanya saja saat itu saya belum tahu bahwa, jarum bunga Pir Abalon, ini akan menjadi senjata penting untuk melawan sarang kehidupan di kemudian hari. Di hari-hari berikutnya, Jiang Hai dipenuhi dengan kemegahan dari atas ke bawah, tidak hanya pertahanan dan serangan, tetapi juga keputusasaan memenuhi hati orang-orang. Tetapi tiba-tiba muncul berita besar yang langsung membakar seluruh kota, Jiang Hai fitness kembali. Sekarang di lembah kebugaran, aku akan bersembunyi di sana. Kenapa aku tidak tahu? Tetapi melihat jubah hitam di video streaming langsung, tidak bisa dikatakan mirip dengan saya, hanya bisa dikatakan sama persis. Sial, saya jadi pengganti. Seluruh warga kota berbondong-bondong membanjiri lembah kebugaran, bahkan polisi militer dan akademi 4 atau 5 tingkatan pun tiba di lokasi untuk menyambut kembalinya kebugaran. Kebugaran palsu ini sama sekali tidak menyembunyikan auranya. Energi pedang yang meledak-ledak dilepaskan dengan gila-gilaan seperti memamerkan otot. Yang pertama menyadari ada yang tidak beres adalah Liu Yan. Mengapa para murid tidak tahu tentang kembalinya tuannya ke Jiang Hai? Selain itu, aura orang ini sama sekali berbeda dengan tuanku. Tuanku bersembunyi di masyarakat, dengan aura yang tenang dan santai. Tapi yang di langit ini luar biasa seperti 2580.000. Saat kerumunan di bawah semakin banyak, kebugaran palsu itu berkata. Setelah menyelamatkan Jiang Hai berkali-kali, sekarang saatnya untuk mengumpulkan beberapa dupa. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di bawah menjadi gila. Dengan sorakan, mereka mengeluarkan semua harta yang mereka miliki. Semuanya diam. Setelah meraung, energi pedang menyapu, keluar dari tubuh biasa. Ujung pedang Liu Ruyan menunjuk lurus ke arah pria berjubah hitam, kamu sama sekali bukan kebugaran. Melihat ini, aku juga mengerti. Ini pasti orang-orang dari sekte dewa. Mereka ingin memaksaku keluar dengan tekanan opini publik. Dengan Liu Ruyan berbalik. Li Qing dan ayahnya yang seorang kepala sekolah, serta dekan Akademi Seni Bela Diri, semuanya angkat bicara. Di mata mereka, citra kebugaran tidak boleh dinodai. Melihat ini, pria berjubah hitam itu berhenti berpura-pura, energi pedang yang mengerikan langsung mengamuk di seluruh lembah. Jiang Hai bertemu dewa, cepat keluar untukku. Orang-orang di bawah tidak tahan dengan tekanan itu, dan langsung muntah darah. Rencana awalnya adalah melakukan pembantaian berdarah setelah mengumpulkan semuanya. Tidak peduli apakah bertemu dewa datang atau tidak, dia akan kehilangan reputasinya. Ketika pria berjubah hitam itu melepaskan tangannya, hatinya membentang bermil-mil, menciptakan sabuk tekanan yang mengerikan. Kekuatan surgawi yang menindas hampir menghancurkan semua orang di lembah hingga mati. Liu Ruyan dan yang lainnya berjuang untuk melawan, tetapi tingkat Xiantian di mata seorang Grandmaster tidak lebih baik dari ayam dan anjing tanah. Tangisan, jeritan, dan raungan memenuhi seluruh lembah. Adegan itu tampak seperti neraka di bumi. Pria berjubah hitam itu mendengarkan ratapan di lembah. Dengan pandangan sekilas, dia tiba-tiba melihat seberkas cahaya keemasan di cakrawala yang jauh. Seperti foto kelahiran domba. Apakah itu Wani? Pria berjubah hitam itu terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya ungu melintas, dan dalam sekejap mata dia terbang 1000 mil ke depan. Jantung dan paru-parunya berhenti berdetak, tapi sudah terlambat untuk melarikan diri. Pedang Dewa Ziwei yang membawa guntur jutaan kaki seketika menembus dadanya, diikuti oleh sosok berjubah hitam lainnya. Pedang yang tertancap di rongga dadanya dicabut. Jubah hitam yang sama, tetapi aura yang meledak jauh melampaui yang sebelumnya. Tekanan di dalam tulang menghilang, bahkan suara angin pun berhenti tiba-tiba. Orang-orang di bawah menangis haru, memuja misteri Dewa Pedang. Inilah Dewa Pedang yang sebenarnya. Saat ini, aku menatap dengan wajah muram pada pria berjubah hitam di tanah. Ketika pedang Dewa Ziwei menembusnya tadi, dadanya samar-samar memancarkan vitalitas yang aneh.
Kemudian, cahaya vitalitas meledak, dan pria berjubah hitam itu pulih seperti orang yang terbangun dari mimpi, lalu melesat pergi. Dia melihat niat membunuh yang bergelora di mataku. Tepat ketika cahaya pedang Dewa Ziwei hendak jatuh di atas kepalanya, pria berjubah hitam itu berteriak ke kejauhan. Selamatkan aku. Tiba-tiba, ruang di depannya terdistorsi dan meledak, dan seorang lelaki tua berjubah emas menerobos keluar. Dengan satu gerakan, dia menghancurkan pedang jahat ini dengan tangannya. Ternyata ada ahli lain. Dari auranya, aku merasakan kekuatan hukum. Jelas, dia berada di tingkat yang sama denganku. Keduanya di alam setengah langkah ke yang mulia. Tanpa ragu, aku membuka kedua tanganku. Langsung kuberikan kejutan dari sepotong tulang. Aku mengangkat tanganku dan membuat beberapa gerakan menyapu ke arah langit berbintang, menghubungkan 7 bintang untuk membentuk formasi. Bintang-bintang Big Dipper seketika terhubung, membentuk formasi di depanku untuk menyerang musuh. Tongkat lelaki tua itu tiba-tiba menghantam tanah. Kekuatan hati hitam berubah menjadi 100 kaki raungan yang mengalir keluar. Formasi 7 bintang surgawi telah terbentuk. Yang akan diserang adalah kamu. Langit menghukum. Guntur langit yang luas turun. Puluhan ribu cahaya bintang berubah menjadi pedang tajam yang jatuh, seketika menenggelamkan tubuh lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu muncul kembali di depan semua orang, tubuhnya dipenuhi lubang besar dan kecil. Seolah tertembus ribuan pedang, pria berjubah hitam itu melihat.